Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Endang. Hai, halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Gimana De Erla? Ya, alhamdulillah. Ada apa nih? Kemarin kok WA Iya, tiba-tiba time notification. tumben-tumbenan. Ini nih, ada waktu slow nggak nih, Dek? Iya dong, always lah available for you. Syukur. Kita sharing sedikit ya, sedikit banyak deh. Kita sharing. Spesial nih, aku tuh untuk kelas aku nih ketika pembelajaran di kelas 8H. Gimana? Ya, ketika pembelajaran kelas-kelas yang unggulan tuh, kelas pilihan ya. Hmm. Dari kemampuan ini termasuknya dibanding kelas yang lain ini udah masuk kelas yang bagus gitu. Oh, kelas Tapi unggulan ya? ya dibanding yang kelas lain. Karena kurikulum mereka kan nggak ada kelas-kelas unggulan ya, sama ya kelas itu. Begitu ya, Dek? Oke. Tapi di kelas ini tuh istimewa gitu loh, kreatif banget anak-anak. Jadi Oh, saking kreatifnya tuh kayak apa? kreativitas tingginya itu ada 2 anak nih, anak laki-laki nih yang punya kreativitas dan selalu gerak. Dan yang dominan itu 1 anak. Jadi Hmm, ini memang selalu mencari perhatian temannya itu. begitu Jadi ya. mencari perhatian temannya, kemudian ketika sesaat guru menjelaskan materi di slide atau materi yang ditayangkan pasti anak tersebut pasti jalan-jalan di kelas. Nah akhirnya kan pada tertawa tuh lucu, Ya, akhirnya oke. mengundang rame gitu. Oke, jadi rame ya, anak ini Iya, bisa bikin rame teman-teman sekelasnya ya. iya, Nah, oke. Hal itu tentu membuat kelasnya tadi nggak nyaman gitu ya, karena tentu. kalau belajar jadinya nggak fokus gitu. Nah, oke, Tuh. siap deh. Kira-kira nih dari obrolan kita siang ini tuh apa sih harapannya dari Kak Endang? Um, Intinya tadi ya kondisi jadi kurang nyaman di kelas tersebut ya. Hmm, Kan ada di saat kelas hening mungkin ada penjelasan, muncullah lelucon, kemudian ada anak yang hmm, itu mencari perhatian kadang mengambil ballpoint teman yang sedang dipakai, kemudian um, jalan-jalan di dalam kelas, oke. kadang juga meledek temannya. Nah, kemudian sesaat bisa duduk kembali, tapi di saat duduk pun tetap mungkin ada kursi yang digoyang-goyang, terus Oke, tangannya oke. goyang-goyang kursi yang sebelahnya atau Yes. yang depannya, seperti Yes. itu. Oke. Kalau kalau ini nih Kak, kalau dari skala 1 sampai 10 nih ya, kondisi Hmm, idealnya itu kan 10 nih. Kalau menurut Kak Endang tuh hmm, anak-anak di kelas hmm. Kak Endang tuh ada di posisi berapa? Kalau dilihat sih ada di posisi 8 ya. Posisi 8 Sementara ya. ada posisi 8 ya. Sekarang ini di posisi 8 ya. Oke. Iya Jadi betul. eh, harapannya bisa naik ke posisi berapa nih? Kalau dari 8 ya setidaknya bisa ke 9 lah, kalau 10 terlalu tinggi. Oh, 9 ya. Jadi Posisi 9. ke posisi 9 ya. Kira-kira uh, karena anak-anak tadi kurang nyaman itu ya, karena ada 2 anak yang kreativitasnya sangat tinggi gitu ya, Mhm. nggak mau diem gitu. Uh, Gimana untuk mengatasi hal seperti itu menurut Kak Endang kira-kira? Ya pertama sih, sudah dicoba ya. Oh, coba Hmm, dengan kita teknik stop dulu. Coba dengan teknik teknik stop, stop. kemudian setelah beberapa menit masih seperti itu, oh kita ke ice breaking yuk. Nah, kita coba ke Hmm, ice breaking. Dan ada juga kita yang menuliskan emotik di kertas. Bagaimana sih perasaan hmm, sekarang itu anak-anak itu kalau apa ya apa itu istilahnya
sharing emosi mindfulness ya. mindfulness, oke. Mindfulness, oke. Iya, berarti rencananya memang kayaknya mau mengadakan ice breaking juga di kelasnya ya besok ya. Betul. Nah, ini udah bagus banget nih. Maksudnya gini, kalau ice breaking itu kan memang bisa untuk membuat anak-anak kembali fokus gitu ya. Betul. Ya, apalagi kalau untuk anak-anak yang tadi aktif gitu ya. Karena kayaknya dia terlihat gaya belajarnya kayaknya kinestetik deh. Makanya perlu banyak gerak gitu ya. Begitu ya. Iya, right. Nah, itu nice idea itu nih. Terus boleh tanya lagi nggak? Biasanya kalau dalam pembelajaran itu pakai apa aja sih, Kak? Kalau selama ini sih kita tetap kepada tayangan slide ya. Jadi kita ada tayangan slide, kemudian dilengkapi dengan LKPD, kemudian ada kolaborasi kerja kelompok juga. Ini tuh udah keren banget tuh. Anak bisa bereksplor, bisa berekspresi untuk dalam kelompok masing-masing untuk pemahaman. Oke, iya, itu udah keren banget. Nah, kira-kira nih untuk kegiatan ice breaking-nya itu tadi ya, yang biar anak bisa kembali fokus tuh, mau dilakukannya itu kapan, Kak? Kalau ice breaking itu pasti setiap pertemuan ya. Jadi waktu pembelajaran setiap pertemuan pasti ada ice breaking. Nah, tergantung ketika ice breaking dilakukan itu di awal jelas kita buat semangat dulu, kemudian bisa semangat itu pertama dengan emotik dulu ya, perasaan anak-anak pagi atau ketika siang, rasa jenuh atau rasa seperti apa saat jam-jam yang ngantuk. Nah, kemudian kalau ice breaking seringnya ketika tadi terjadi sesuatu hal yang mungkin ada kreativitas anak yang tidak bisa dikendalikan oleh saya khususnya guru ketika proses. Ya. Kira-kira untuk melakukan itu apa aja sih yang harus disiapin, Kak, untuk bikin ice breaking yang seru gitu? Referensi otomatis ya. Kita harus punya sumber referensi ice breaking. Kemudian kadang saya juga melibatkan kolaborasi dengan teman CGP yang punya referensi ice breaking. Referensinya. Yang pertama mau cari referensi ice breaking yang seru dulu gitu ya. Kira-kira mau melibatkan siapa aja nih berarti? Otomatis kalau untuk melibatkan kerjasama dengan untuk bagaimana sih untuk kesepakatan ya, kan kita ada kesepakatan kelas tuh, otomatis melibatkan yang ada ya wali kelas, kemudian kesepakatan kelas yang ada juga orang tua juga harus tahu ya kesepakatan dalam kelas, setidaknya bisa menjadi kontrol, kemudian anak-anak pastinya dan kelas sebelah juga. Jadi ketika rame ada ice breaking paling tidak kelas sebelah itu paham ada ice breaking di kelasnya satunya. Oke, siap nih udah dapat nih Kak sebenarnya Kak untuk solusi dari permasalahan ini. Jadi Kak Endang itu yang mau bikin ice breaking gitu ya melalui tadi kan bilang ada videonya gitu ya. Tapi bisa dikasih ke siswa supaya siswa bisa fokus lagi ke pelajarannya kayak gitu ya. Betul. Nah, kira-kira bagaimana memastikan ini bisa berjalan nih? Ada komitmen ya. Komitmen dengan gitu. Untuk memastikan otomatis kan harus ada komitmen yang harus dicapai. Gimana sih itu? Ya jenjang dengan proses waktu. Oke, ya siap. Kira-kira nih kapan nih mau mempraktekkan ini dan bisa melihat progresnya nih? Kira-kira nanti bisa dilihat berapa? Ya untuk proses awal saya coba di 2 minggu dulu ya, 2 minggu awal. Coba kita aplikasikan
Rencana yang tadi tuh ice breaking, kemudian ada mindfulness. Oke, berarti 2 minggu ke depan nanti bisa terlihat apa enggak gitu progresnya ya. Besok kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Iya. Oke, iya nih berarti udah dapet nih nanti solusi untuk permasalahan dari Kak Endang ini ya. Mau praktek ice breaking sama mindfulness gitu ya Kak ya. Betul. Iya, oke. Gimana perasaannya sekarang? Lega, plong ya. Udah ada teman untuk berpikir, untuk ada teman sharing nih. Jadi terima kasih sekali nih Dikela saran motivasinya nih. Jadi bukan solusi, penguatan yang jelas pencerahannya nih. Jadi dapat insight-nya lah ya. Insight-nya betul banget. Nah, clue-nya di situ udah dapet. Ya, oke. Semoga sukses ya besok ya untuk mempraktekkan ice breaking-nya. Oke, siap, semangat. Terima kasih. Saya tunggu loh cerita selanjutnya. Oke. Siap, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Gimana deh kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah sekarang baik sih, tapi ya agak sedikit galau gitu. Boleh kan ngobrol-ngobrol dikit nih? Iya nih, jadinya aku tiba-tiba inget gitu, ada Kak Endang yang selalu inspiring nih. Pengen dong minta waktunya buat ngobrol-ngobrol gitu. Aduh. Ada waktu ya buat ngobrol ya? Making inspire. Oke, dengan senang hati. Ada apa nih tumben nih? Iya, oke. Ya, halo Kak. Jadi gini nih, aku mau sharing tentang kasus di siswaku. Jadi gini, kemarin tuh saya baru dapat laporan dari. Ya, halo. Kemarin tuh saya dapat laporan dari wali murid saya nih. Ya, saya ditelepon. Si ibu ngadu, katanya anak, ya, si ibu dari anak ini tuh lapor gitu, katanya anaknya itu dapat kata-kata toksik dari temennya sehingga dia tuh nggak kelas. Dia nggak nyaman di kelasnya. Iya. Gitu. Dan malah pengen pindah kelas. Padahal kan kalau pindah kelas kan susah ya. Iya. Susah banget kalau pindah kelas. Karena masih awal ya. Iya, maksudnya dia tuh nggak nyaman. Padahal kan kita baru 2 bulan nih di kelas nih. Betul. Kan? Dia udah nggak nyaman karena ada temennya yang ya bolehlah kalau dikatakan bullying kayak gitu ya. Jadi dia ngomong dengan kata-kata yang toksik gitu deh Kak. Iya. Mungkin tadi apa? Halo? Iya, halo. Mungkin ke apa tadi kendala merasa tidak nyamannya karena tadi merasa tidak nyamannya karena dapat atau sindiran dari teman-teman itu ya, atau bisa dibilang toksik gitu ya. Iya, betul. Jadi tuh males banget gitu kalau gaul sama teman-temannya, teman-teman yang toksik tadi gitu kan. Dan itu kan akan mengganggu ketika nanti ada misalnya nih belajar berkelompok, mengerjakan tugas berkelompok. Dia tuh nggak mau sama teman yang ini gitu kan. Itu kan jadi bikin kondisi kelas nggak kondusif buat belajar. Oke. Iya kan. Terus gimana dong ya? Nah, kira-kira apa itu kendala seperti itu, harapan DRLA itu apa itu? Dengan kendala seperti itu, kemudian harapan yang diinginkan itu dengan kondisi tidak kondusif tadi ya. Aku sih pengennya gitu Kak, kelasnya tuh jadi nyaman gitu loh. Aku tuh pengennya ya anak-anak kalau belajar tuh yo sesuai dengan instruksi gitu, nyaman belajarnya, nggak ada yang nggak mau untuk bekerja sama dengan anak ini karena anak ini toksik kayak gitu, nggak ada yang lagi seperti itu gitu loh. Jadi kelasnya nyaman buat belajar.
Kalau dilihat dari permasalahan yang tadi, kira-kira masuk skala berapa itu, Dek? Kalau kita lihat ideal 1 sampai 10, yang dialami di Erla ini masuk di level berapa ini kira-kira? Ya, mungkin mungkin kalau di anak yang toksik tadi mungkin level 5 atau 6 gitu ya. Ya, yang terlibat kasus bullying tadi. Tapi kalau yang lain mungkin udah ada di level 7 lah, ya. Iya. Dan nantinya harapannya kemana ini? Mau di level berapa kira-kira yang ya harapannya paling nggak bisa di level 8 atau 9 gitu ya. Kalau 10 kayaknya sih terlalu sempurna gitu ya. 8 atau 9 aja deh gitu, Kak. Oke. Iya, baiklah. Udah bagus banget loh, Dek. Oke, untuk kira-kira anak bisa melakukan hal baik itu menurut Dierla tuh karena hal apa itu? Yang akhirnya keluar kalimat-kalimat toksik gitu loh, membuat tidak nyaman. Mungkin gini ya, mungkin pergaulan dia sama teman-temannya waktu di rumah atau dengan lingkungan di rumahnya gitu ya. Lingkungan di rumahnya mungkin terbiasa dengan kata-kata toksik. Jadi ketika dia ke sekolah, dia bawalah kebiasaan itu ke sekolah kayak gitu. Mungkin ya, mungkin. Soalnya saya belum ngobrol lagi sih sama anaknya. Betul. Berasumsi. Kemudian kalau lihat hal-hal seperti itu terjadi, situasi kelas yang diinginkan itu yang seperti apa kira-kira? Situasi kelas, kemudian kondisi yang kondusif yang kita harapkan. Ya, yang tadi saya bilang, saya pengennya di kelas itu anak-anak nggak apa ya namanya ya. Ya, karena kalau di kelasnya nyaman, anak-anaknya juga nyaman belajar gitu ya, kondusif, maka proses pembelajaran yang kita gelar kan juga akan sampai gitu ya. Jadi kalau misalnya aku nggak mau lah sama dia toksik kan itu kan juga menghambat ya, menghambat pembelajaran kita kayak gitu. Nah, kira-kira apa sih ya untuk bisa kita mengarahkan menuju ke sana itu loh, ke tujuan yang pembelajaran yang kondusif itu? Caranya itu kira-kira yang sudah dilakukan itu apa, Bu? Oh, aku sih iya kebetulan sih di kelas kita sebenarnya sudah ada kesepakatan kelas gitu ya. Iya. Nah, tapi karena bisa kejadian seperti itu, kenapa ya? Apa perlu mereview kembali ya kesepakatan kelasnya ya? Kayak gitu sih. Oke, berarti perlu adanya refresh ya, bagian mana gitu ya? Iya, aku pikir itu mereview kembali kesepakatan kelas kita dan apa namanya, kalau spesial ke anak itu mungkin aku perlu ngobrol langsung dengannya loh, Kak. Oke, apa itu hal apa itu kira-kira yang diobrolin itu? Ya, Yang tadi ya misalnya kayak misalnya motivasi kamu apa sih melakukan hal itu ke teman-temanmu gitu ya. Kan bukannya kalau kata-kata toksik itu nggak enak didengarnya gitu. Kenapa kamu melakukan itu ke temanmu kayak gitu. Jadi saya pengen menggali apa namanya dia melakukan hal itu gitu ya. Jadi kita seperti berempati dulu gitu ya, berempati anak tersebut. Apa itu ya namanya? Ada empati, kemudian tadi menggali itu apa ya? Kita biasanya iya mungkin kalau dulu kita pernah praktek segitiga restitusi apa itu ya? Betul banget nih ya. Di sini kita udah dapat nih, Dek. Cluenya kita udah dapat nih. Ada itu ya. Segitiga restitusi ya. Tepat sekali. Iya, oke, ngobrol dengan paradigma segitiga restitusi gitu ya. Iya. Tepat sekali itu. Berarti kita udah dapat ini deh untuk arahnya kemana. Iya, oke, iya Kak, gitu ya. Iya. Kira-kira untuk memastikan tetap agar berjalan dengan baik itu harus gimana ini teknik yang dipakai nih? Memastikan dengan kegiatan apa namanya tersebut tetap berjalan gitu. Ya, mungkin yang pertama saya mau coba review kembali materi
segitiga restitusi gitu ya, karena ini pernah kita pelajari, cuman kadang-kadang kalau nggak dipraktekkan lupa gitu ya. Jadi yang pertama mungkin saya mau belajar itu dulu gitu ya. Terus nanti saya juga mungkin akan ngobrol dengan guru BK-nya gitu, karena kan saya pikir kalau ada peristiwa-peristiwa spesial itu guru BK lebih paham begitu ya. Kayak gitu. Nanti kolaborasi mungkin sama guru BK-nya betul, gitu. betul banget, iya. Nah, ini udah dapat juga. Jadi kita tadi dari obrolan kita udah ada solusi juga ya, Dek ya. Kemudian mungkin bisa dengan apa ya, posisi apa itu, dengan posisi apa, guru sebagai apa, teman atau apa ya, yang pernah kita bahas dulu itu. Iya. Kontrol manajer apa ya? Iya betul banget tuh. Jadi kita bisa kontrol manajer. mix gitu ya. Di situ ada segitiga restitusi. Kemudian tadi kontrol manajer juga ya. Nah, kemudian agar komitmen itu tetap berjalan, kita perlu dibantu kan ya, perlu berkolaborasi. Nah, kira-kira siapa saja itu yang perlu dilibatkan? Yang jelas yang pertama, kalau saya ngobrol dengan anaknya berarti anak itu ya, anak itu. Betul. Terus guru BK-nya, karena saya juga perlu dapat informasi dari guru BK. Biasanya kalau anak ngobrol sama guru BK tuh bisa kayak semuanya keluar gitu ya, curhat-curhat pribadinya tuh keluar semua gitu kan. Betul. Kemudian sama orang tua anak tersebut ya, karena kan di rumah kan kita juga nggak tahu ya apa yang dilakukan anak itu. Ya, makanya saya perlu tahu juga sikapnya, perilakunya di rumah gitu dari orang tua si anak ini kan. Oke. Membutuhkan waktu berapa nih prosesnya nih untuk bisa menjalankan komitmen tersebut? Saya coba 1 minggu ke depan deh ya, mungkin ya 1 minggu ke depan lah. Ya, 1 minggu ke depan. Berarti 1 minggu ke depan kita bisa bincang-bincang lagi ya? Iya, oke, nanti aku kasih tahu deh ya. Ini Oke sih ya. apa namanya? Saya sudah dapat insight-nya nih berarti ya. Saya mau coba ngobrol sama anak dengan teknik segitiga restitusi. Kemudian saya mau coba ngobrol sama guru BK-nya dan juga konsultasi lagi sama orang tua siswa ini. Oke, nah gitu ya. Gimana sekarang rasanya deh? I feel good. I feel better. It's better. So good. Ya, better. Ya. So far so good. Ada yang diajakin ngobrol jadinya nggak memendam sendiri gitu. Oke. Jadi rasanya agak lega, long ya. Lega, betul, dan long. Yes. Anyway, makasih banget loh Kak. Ini sharing-sharing siang hari ini. Oke, jadi tadi sudah bisa diambil clue-nya ya, obrolan kita kali ini tuh tadi apa tuh tadi kesimpulannya? Erla itu tadi. Kesimpulannya adalah untuk menciptakan kelas yang kondusif itu kita memang perlu perlu diciptakan itu kelasnya, salah satunya dengan cara bikin keyakinan kelas gitu ya. Ternyata keyakinan kelas selama berjalan kan kita nggak ngerti ya ada kejadian apa, itu mungkin perlu juga untuk di-review ya keyakinan kelasnya. Dan untuk yang siswa spesial itu kita perlu ngobrol pakai segitiga restitusi. Asik. Gitu, nah, udah supaya bisa muncul kemandirian dan tanggung jawab dari si siswa tersebut. Oke, berarti poinnya udah didapet ya, Dea ya? Iya. Itu ya berarti ya. Insight-nya tuh udah dapet nih. Jadi obrolan kita 30 menit ini udah dapet. Oke. Thank you banget loh Kak. Ya, sangat menarik. Dan terima kasih juga ini sama-sama menginspirasi, sama-sama belajar juga. Next time kalau ada progres aku cerita lagi deh ya. Oke, siap menunggu, siap menjadi pendengar. Oke, thank you so much. Assalamualaikum. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you too.